agama yang samawi. Itu yang memberikan nama itu Yahudi, Nasrani. Kalau Islam kan seakan-akan Allah yang memberikan nama. Iya. Tapi kalau Yahudi, Nasrani itu seakan-akan Allah, kalau penjelasannya dalam satu ayat Inna dina indallahi Islam, Iya. bahwa agama yang di sisi Allah yang diakui hanya Islam. Betul. Tapi dalam realitanya mereka kan ada agama lain. Iya. Dan kenapa Allah menegaskan hanya Islam saja? Nanti. Terima kasih. Baik, betul bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya. Kenyataan bahwa agama yang diterima hanya Islam tidak menafikan adanya agama yang lain. Artinya Allah menyatakan agama yang dia ridhoi hanya Islam, tetapi dia tidak menafikan adanya keyakinan-keyakinan yang lain yang apa? Yang eksis di muka bumi sebagai satu keyakinan yang apa? Yang ada atau sebagai keyakinan yang dianggap menyimpang setelah diturunkannya apa? Al-Quran. Ya, walaupun mungkin ada satu masa di mana ajaran itu memang ajaran yang diturunkan oleh Allah. Misalnya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, ya mereka adalah orang-orang yang dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, walaupun dengan segala kejahatan yang mereka lakukan, tetap di zaman itu tidak ada yang lebih mulia dibandingkan siapa yang mengikuti Nabi Musa. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di zaman mereka. Begitupun ketika Nabi Isa diutus, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Isa, entah mereka menamakan diri mereka Nasrani atau yang lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di zaman itu. Ya, mendapatkan petunjuk. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, seolah-olah bahwa agama-agama itu sudah habis masa berlakunya dengan kedatangan nabi-nabi tersebut, dengan kedatangan Islam. Oleh karenanya kan para ulama berbeda pendapat kenapa mereka disebut Yahudi misalnya. Ada yang mengatakan Yahudi itu dari kalimat inna hudna ilaika. Hudna bimakna raja'na, kami kembali kepadamu. Mereka orang-orang yang kembali. Ada lagi yang mengatakan Yahudi itu dari kata tahawwada. Orang yang ketika membaca kitab itu mereka menggerak-gerakkan kepalanya, dan banyak banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Allah tidak menafikan eksistensi mereka, tetapi Allah hanya menjelaskan bahwa ajaran yang dia terima adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelum Nabi Muhammad diutus, ya kalau memang Nasrani itu komitmen dengan ajaran Nabi Isa, ajaran Tauhid, ya mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Begitupun orang Yahudi yang komit dengan ajaran Nabi Musa, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Akbar. Tadi masih ada siapa? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Baik. Silakan Pak. Tadi Ustaz bilang jadi perdebatan ketika apa tadi Pak? jadi Perdebatan di dekat Nabi ya. Iya. Kemudian Rasulullah menerima apa yang terjadi dengan pemukanya? Apa yang terjadi dengan pemuka Yahudi dan Nasrani tadi? Iya. Ya mereka tetap orang Yahudi sombong, ya kan? Orang Yahudi sombong tetap tidak mau mengikuti Nabi, dan mereka aman. Kenapa aman? Karena mereka memang sudah terikat perjanjian Madinah dengan Nabi. Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu aman. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi nggak paksa mereka masuk Islam, tapi yang ada Nabi membuat piagam Madinah yang kita kenal dengan istilah piagam Madinah. Tapi orang-orang yang di luar Madinah seperti orang-orang Nasrani itu Nabi ajak masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, Anda harus bayar jizyah. Itu yang terjadi pada hari itu.
Oleh karenanya sebenarnya kita itu memerangi Yahudi bukan karena dia beragama Yahudi. Betul atau tidak istilah itu? Kita memerangi Yahudi yang ada di Palestina bukan karena dia beragama Yahudi, tapi karena dia menyerang, merampas, merampok, menindas. Itu yang jadi masalah. Berabad-abad lamanya umat Islam memimpin di Palestina, orang Yahudi bebas, Anda mau ibadah, la ikraha fiddin. Jelas atau tidak, Pak? Artinya ketika kita hari ini misalnya di Gaza berperang, apakah kita berperang karena mereka Yahudi atau karena mereka zalim? Zalim atau Yahudinya? Zalimnya, bukan karena Yahudinya. Ini balik lagi ke pernyataan yang tadi. Kalau ahlul kitab itu ada semacam Allah Subhanahu wa taala, sudah kalian hidup saja hidup. Ada Yahudi, ada Islam, ada Nasrani. Walaupun nanti ada konsekuensi. Menurut ajaran kita, kalau Anda mau tetap Yahudi, mau tetap Nasrani, Anda harus tunduk kepada kami. Dan bukti ketundukannya itu dengan apa? Jizyah misalnya. Tapi orang tidak diperangi gara-gara dia Yahudi, sebagaimana tidak diperangi gara-gara dia apa? Nasrani. Kecuali kalau mereka melakukan apa? Kezaliman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di surat Al-Mumtahanah itu, "Oh la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak menjajah kalian, tidak mengeluarkan dari kampung halaman kalian. Allah suka orang-orang yang adil. Lalu siapa yang Allah perintahkan untuk kita perangi? Apa lanjutannya? Walakin yanhakum an apa? Setelahnya la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Setelahnya Ustaz? Innama yanhaqumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Tapi Allah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kalian dan menjajah kalian. Gak boleh kalian berbuat baik kepada mereka. Mereka itu kafir harbi. Bukan karena agamanya, tapi karena apanya? Karena sifat zalimnya, karena sifat invasinya. Allah sebutkan, jangan kalian berbuat baik kepada yang memerangi, menginvasi kalian. Jelas atau tidak, Pak? Jadi Islam tidak akan memaksa, kecuali di akhir zaman. Ketika nanti Nabi Isa turun, dihapuskan jizyah. Dihapuskan, itu ada pembahasannya lain. Itu syariat yang khusus nanti di akhir zaman. Nabi Isa Allah perintahkan untuk menghilangkan sistem jizyah. Pilihannya beriman atau bunuh, mati. Itu di akhir zaman. Antara mau jadi pengikut Nabi Isa atau pengikut Dajjal. Itu aja pilihannya. Tapi kalau sekarang enggak, di fase ini tidak, Pak. Di fase ini tidak. Jelas atau tidak, Pak? Lalu kenapa 3 kabilah besar Yahudi semuanya keluar dari Madinah? Silahkan Bapak baca sejarahnya. Pengkhianatan. Karena apa? Pengkhianatan. Ada Bani Qainuqa, kalau saya tidak salah ya. Ada seorang wanita muslimah baik-baik datang ke pasar Yahudi, lalu diikat kerudungnya, lalu diikat ke tali. Kalau ketika dia bergerak, lepas kerudungnya. Ada seorang muslim yang bangkit marah, lalu dia bunuh orang Yahudi yang menghina muslimah tersebut. Lalu muslim ini dikeroyok sampai mati. Sampai berita itu kepada Nabi, dia sudah membatalkan piagam Madinah, kita usir dia dari Madinah. Lalu Bani Nadir itu Nabi datang untuk meminta bantuan, karena saat itu umat Islam terkena diat namanya. Ada sesuatu yang harus ditebus. Dalam salah satu isi perjanjian Madinah, kita saling menanggung diat.
Singkat cerita, Nabi datang ke perkampungan mereka. Mereka bilang, siapa yang berani di antara kalian ngambil batu yang besar ketika Muhammad lagi duduk di mana? Di bawah kita apa? Itu namanya Bani Nadir. Sampai berita itu kepada Nabi, usir. Bani Quraisyah itu diusir gara-gara peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu Nabi dikepung oleh 10.000 manusia, terdiri dari 3 kelompok besar, Quraisy, Ghatafan, sama Quraisyah. Quraisyah ini nyerang dari belakang, sedangkan Quraisy dan Ghatafan dari luar. Jadi diserang dari luar, diserang dari, dengan izin Allah kan. Pasukan itu Allah utus badai, angin, udara yang dingin. Silakan Bapak baca dalam sejarah. Akhirnya tenda-tenda mereka lepas, lalu mereka ketakutan dan apa? Kabur. Tinggal Nabi bilang, berarti itu yang ngepung kita udah pulang semua nih. Tinggal yang di dalam kita beresin. Yang di dalam itu adalah Bani Quraisyah. Akhirnya habis semua orang-orang Yahudi, bukan diusir gara-gara mereka Yahudi, tapi gara-gara apa? Pengkhianatan mereka. Jelas atau tidak? Nah, ini poin yang harus kita benar-benar pahami, bahwa peperangan yang terjadi bukan karena agama mereka apa? Yahudi, tapi karena sifat zolim mereka, sifat inpansi mereka, sifat kesewenang-wenangan mereka. Itulah yang menjadi alasan agama memerintahkan memerangi mereka. Jelas atau tidak, para hadirin? Saya rasa itu sementara waktu yang bisa kita bahas. InsyaAllah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.